Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Teresia Pinaka selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kami akan melakukan diskusi panel mengenai kearifan lokal di daerah masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Andina Zahra selaku moderator yang akan memandu diskusi panel pada siang hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Aura Fuada tentang menelusuri sejarah tari Lengger sebagai kearifan lokal Wonosobo. Untuk Mbak Aura kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Aura Fuada Faharudiana dengan nomor NPM 2503010044 dari Rombel 3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul menelusuri sejarah tari Lengger sebagai kearifan lokal Kota Wonosobo. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut KBBI, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Secara keseluruhan yaitu pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkat lakunya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan, kebudayaan, dan kesenian yang berbeda-beda, seperti seni musik tradisional, seni lukis, ataupun makanan khas, pakaian adat, dan sebagainya. Dalam kehidupan, tentu kita memerlukan hiburan. Salah satu hiburan yang paling populer di masyarakat yaitu seni tari. Tari merupakan kesenian yang menggunakan tenaga, gerak, waktu, dan irama. Di Kabupaten Wonosobo memiliki berbagai tari yang terkenal, salah satunya yaitu tari Lengger, yang merupakan tarian rakyat. Tarian ini memberi nasihat dan pesan untuk setiap orang agar dapat bersikap mengajak, membela kebenaran, dan menyingkirkan kejelekan. Tari Lengger biasanya dilakukan saat upacara ritual seperti bersih desa, ruatan rambut gimbal, penyambutan tamu pernikahan, hitanan, ataupun penyambutan Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam materi ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah awal kemunculan tari Lengger. Yang kedua, apa makna kata Lengger dalam tari Lengger. Yang ketiga, bagaimana cara pelestarian tari Lengger di Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adanya materi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sejarah awal kemunculan tari Lengger melalui cerita Galuh Candrakirana dan Panji Asmoro. Yang kedua yaitu mengetahui makna tari Lengger. Dan yang terakhir mengetahui bagaimana pelestarian tari Lengger. Dalam metodologi penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data sejarah, makna, dan cara pelestarian tari Lengger dari berbagai jurnal. Mari kita masuk ke pembahasan tentang tari Lengger. Masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah kemunculan tari Lengger. Tari Lengger pertama kali dirintis di Dusun Giyanti oleh seorang tokoh kesenian dari Desa Kecis, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, yaitu Bapak Gondro Winangun antara tahun 1910-an. Kemudian, antara tahun 60-an, tarian ini dikembangkan oleh Ki Hadi Suwarno. Ki Hadi Suwarno mendirikan sanggar untuk melatih kemampuan penari. Sejak saat itu, tari Lengger berkembang dan menjadi ikon kota Wonosobo. Sejarah awal adanya tari Lengger ini yaitu menceritakan tentang kisah asmara
antara Galuh Candrakirana dan Panji Asmorobangun. Galuh Candrakirana merupakan putri dari Prabu Lembu Amijoyo, seorang raja dari kerajaan Jonggolo Manik. Sedangkan Panji Asmorobangun merupakan putra dari Prabu Amiluhur, raja dari kerajaan Jenggolopuro. Kedua kerajaan ini ingin mempererat hubungan dengan cara menikahkan keduanya, tetapi pernikahan tersebut gagal karena ulah Galuh Ajeng yang merupakan putri dari Prabu Lembu Amijoyo dengan selirnya. Karena ulah tersebut membuat Galuh Candrakirana diusir dari kerajaan dan menjadi kelompok penari lengger. Pada suatu hari, kelompok lengger Galuh Candrakirana diundang ke kerajaan Jenggolopurno. Di sana, Panji melihat kecantikan Candrakirana karena kecantikan Candrakirana, akhirnya Panji dan Candrakirana melangsungkan pernikahan. Begitu awal mula adanya tari lengger sampai saat ini. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai makna tari lengger. Tari lengger merupakan sebuah kesenian dari tradisional rakyat yang berkembang dan memiliki nilai-nilai luhur budaya yang ada pada kehidupan masyarakat yang berasal dari Wonosobo. Penari tari lengger biasanya berpasangan, yaitu penari perempuan yang berpasangan dengan penari laki-laki. Secara umum, lengger berasal dari dua kata, yaitu le dan ger, bermakna elingo ger marang Gusti Pangeran, yang dapat diartikan sebagai ingatlah kamu kepada Sang Pencipta. Tari ini dianggap tarian sakral, walaupun secara turun-temurun tarian ini tidak ada waktu khusus untuk pertunjukan tari ini. Tari lengger biasa dipertunjukkan kapanpun dan dimanapun dengan memberikan sesaji sebelum memulai pertunjukan yang terdiri dari bunga kantil, melati, mawar, dan kemenyan. Penonton yang ingin menonton tarian ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan baju warna merah, karena pada pertunjukan penari akan kerasukan dan penari yang kerasukan akan mengejar siapapun yang menggunakan pakaian warna merah. Gerakan tari ini sangat bervariasi, mulai dari gerakan adek-adek, gerakan nyembah atau sungkem dengan posisi jongkok, terus gerakan selancar, gerakan nindak, gerakan modong, gerakan nyindir atau muter, dan gerakan pacak gulung atau tancep. Keunikan dalam tarian ini terletak pada busana yang digunakan para penari. Penari wanita menggunakan baju tradisional dengan selendang dan mahkota, sedangkan penari laki-laki tampil dengan menggunakan topeng. Kesenian tari lengger juga diiringi dengan musik seperti gambang, saron, kendang, calung, gong, dan lain-lain. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pelestarian tari lengger. Pelestarian dan pertahanan tari lengger melibatkan penyesuaian terhadap perubahan zaman, peran aktif masyarakat, dan pemerintah. Juga penanaman nilai-nilai budaya yang ada pada generasi muda. Upaya pelestarian budaya dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu kultur ekspresi dan juga kultur knowledge. Yang pertama yaitu kultur ekspresi, yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung ke sebuah pengalaman kultural. Yang kedua yaitu knowledge, yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai budaya itu sendiri yang dapat difungsionalisasi ke dalam berbagai bentuk. Tujuan dari kultur knowledge adalah untuk edukasi, pengembangan kebudayaan, dan potensi pariwisata daerah.
Dengan ini, generasi penerus bangsa bisa belajar sendiri untuk lebih dekat dengan kebudayaannya. Jadi, pada kesimpulan materi ini yaitu tari Lengger merupakan ikon kesenian tarian rakyat dari Wonosobo yang dirintis pada tahun 1910-an dan dikembangkan pada era 60-an. Secara historis, tari ini mengangkat kisah asmara dari Galuh Candrakirana dan Panji Asmorobangun. Filosofi utama tari Lengger adalah Elingo ngger marang Gusti Pangeran, yang artinya ingatlah kamu kepada Sang Pencipta, menjadikan tarian yang dianggap sakral dengan ciri khas penggunaan topeng oleh penari pria, iringan gamelan yang kaya, dan adanya pantangan baju merah bagi penonton. Pelestarian tari Lengger memerlukan adaptasi terhadap zaman, partisipasi aktif masyarakat, serta penanaman nilai pada generasi muda. Strategi pertahanan budaya ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu cultural expense dan cultural knowledge. Saran yang dapat mempertahankan tari Lengger. Yang pertama yaitu edukasi kurikulum, yaitu memasukkan materi tari Lengger sebagai bagian dari materi seni dan budaya, terutama di daerah Wonosobo, dan memastikan untuk nilai-nilai sejarah dan budaya tarian ini diajarkan sejak dini untuk generasi muda. Yang kedua yaitu digitalisasi filosofi, yaitu melakukan dokumentasi dan digitalisasi narasi sejarah dan filosofi tari Lengger secara komprehensif agar informasi dapat diakses publik dan mencegah distorsi makna. Yang ketiga yaitu branding berbasis nilai, yaitu dorongan pelaku industri dari tari untuk menyertakan narasi sejarah tarian pada tarian ini untuk meningkatkan nilai budaya dan edukasi penonton. Baik, terima kasih Mbak Aura atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya ingin bertanya, pada slide di bagian kesimpulan ada satu pantangan khusus yang harus dihindari oleh penonton tari Lengger selama pertunjukan. Nah, mengapa penonton tidak diperbolehkan menggunakan pakaian berwarna merah? Begitu, terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan dari moderator. Penonton tari Lengger, khususnya dalam konteks acara ritual tertentu seperti kirap malam satu suro atau upacara adat lainnya di beberapa daerah, dilarang memakai pakaian berwarna merah karena alasannya mitos dan kepercayaan setempat. Karena warna merah dianggap dapat mengundang atau memicu kehadiran makhluk halus atau roh yang terkait dengan pertunjukan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kekhusyuan acara, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali yang mungkin timbul akibat gangguan spiritual. Sebelum saya akhiri presentasi ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang pertama ini. Jadi, berdasarkan pemaparan presentasi mengenai menelusuri sejarah tari Lengger sebagai kearifan lokal Wonosobo yang disampaikan oleh Mbak Aura Fuada tadi, dapat disimpulkan bahwa tari Lengger merupakan ikon kesenian tradisional rakyat dari Wonosobo yang memiliki akar sejarah sejak tahun 1910 dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Tarian ini mengisahkan legenda asmara tokoh klasik Jawa yaitu Galuh Candrakirana dan juga Panji Asmorobangun. Tari Lengger sendiri memiliki filosofi utama yaitu Elingo ngger marang Gusti Pangeran yang bermakna ingatlah kamu kepada Sang Pencipta. Pelestarian tari Lengger demi menjamin keberlangsungan dan pengembangan potensi pariwisata budaya daerah dapat didukung melalui dua pendekatan, yakni culture experience
dan juga culture knowledge. Dan berikut jawaban Mbak Aura mengenai pertanyaan tentang ada satu pantangan khusus yang harus dihindari oleh penonton tari lengger selama pertunjukan. Mengapa penonton tidak boleh memakai pakaian berwarna merah? Penonton tari lengger khususnya dalam konteks acara ritual tertentu seperti kirap malam, satu suro, atau upacara adat lainnya di beberapa daerah dilarang memakai pakaian berwarna merah karena alasan mitos dan juga kepercayaan setempat. Warna merah dianggap dapat mengundang atau memicu kehadiran makhluk halus atau roh yang terkait dengan pertunjukan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan juga kekhusyuan acara, serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali yang mungkin timbul akibat gangguan spiritual. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai seni tradisional Jaran Kepang sebagai kearifan lokal Kabupaten Temanggung, yang akan disampaikan oleh Mbak Sabrina Widyaningrum. Kepada Mbak Sabrina Widyaningrum, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Widyaningrum dengan NPM 2503010099. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang seni tradisional Jaran Kepang sebagai kearifan lokal Kabupaten Temanggung. Saya memilih topik ini karena Jaran Kepang adalah salah satu kesenian tradisional yang tidak sekedar tampil sebagai hiburan biasa, tapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang dalam. Di tengah arus modernisasi, kesenian ini tetap bertahan dan terus hidup di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Jaran Kepang memang memiliki posisi penting dalam identitas budaya masyarakat Temanggung. Untuk mengawali pembahasan ini, saya akan terlebih dahulu masuk ke bagian latar belakang. Nah, Jaran Kepang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang sudah hidup sejak lama dan melekat dalam kehidupan masyarakat Temanggung. Kesenian ini biasanya hadir dalam berbagai kegiatan seperti acara adat, ritual desa, syukuran, hajatan, hingga festival budaya. Yang membuat Jaran Kepang menarik adalah ia tidak hanya menjadi seni pertunjukan, tetapi juga menjadi simbol budaya. Selain memiliki gerak tari yang unik, Jaran Kepang syarat akan makna, sejarah, dan spiritualitas. Unsur-unsur di dalamnya berkaitan dengan tradisi keprajuritan Jawa yang sangat dihargai pada masa Kerajaan Mataram. Jadi, sebenarnya seni Jaran Kepang adalah refleksi dari nilai-nilai keberanian, ketangguhan, dan semangat prajurit. Di samping itu, beberapa kelompok Jaran Kepang masih mempertahankan ritual-ritual tertentu, seperti sesaji dan doa sebelum pentas. Hal ini menandakan bahwa unsur spiritualitas masih sangat dijunjung tinggi dalam kesenian ini. Bahkan fenomena dadi atau trance masih sering muncul yang memperlihatkan hubungan antara seni pertunjukan dengan kepercayaan lokal. Fakta bahwa Jaran Kepang masih bertahan sampai sekarang menunjukkan bahwa kesenian ini penting bagi masyarakat Temanggung. Oleh karena itu, penelitian terhadap Jaran Kepang menjadi hal yang penting, terutama dalam memahami nilai-nilai yang diwariskan dan upaya pelestariannya. Setelah pada bagian ini, kita memahami latar belakangnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang mendasari kajian ini. Untuk membahas kesenian Jaran Kepang secara mendalam, saya merumuskan 3 pertanyaan utama.
Yang pertama yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan jalan kepang di Temanggung, bagaimana bentuk pertunjukan serta unsur-unsur yang membangun kesenian ini, nilai kearifan lokal apa yang terkandung di dalam jalan kepang dan bagaimana upaya pelestariannya. Rumusan masalah ini memberi arah dan batasan dalam melakukan penelitian, sehingga pembahasan yang saya sampaikan dapat teratur dan mendalam. Baik, setelah rumusan masalah, berikutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan sejarah dan perkembangan jalan kepang secara lengkap. Yang kedua ada menjelaskan bentuk pertunjukan serta unsur-unsur pendukungnya. Dan yang ketiga ada menguraikan nilai-nilai kearifan lokal serta bentuk pelestarian yang dilakukan masyarakat dan pemerintah. Dengan adanya tujuan ini, saya berharap pembahasan menjadi utuh dan menggambarkan peran penting jalan kepang sebagai warisan budaya. Selanjutnya, saya akan masuk ke metode yang digunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini, saya menggunakan dua metode utama. Yang pertama yaitu studi literatur. Dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi mengenai seni tradisional khususnya tentang jalan kepang. Dari sini, saya mendapatkan teori tentang antropologi seni, sejarah jalan kepang, fungsi sosial seni pertunjukan, serta penjelasan akademis mengenai nilai-nilai budaya Jawa. Yang kedua, yaitu metode observasi. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pertunjukan jalan kepang. Nah, dari observasi ini, saya mencatat bagaimana alur pertunjukan berlangsung, bagaimana interaksi antara pemain dan penonton, dan bagaimana ritual dilakukan, serta bagaimana masyarakat memberi respon atau dukungan terhadap kesenian itu. Observasi ini sangat penting karena kesenian tradisional memiliki aspek-aspek yang hanya bisa dipahami jika dilihat secara langsung. Setelah memahami metode penelitian, berikutnya kita masuk ke bagian inti pembahasan. Jalan kepang memiliki sejarah yang panjang dan berakar pada budaya keprajuritan Jawa. Pada masa Kerajaan Mataram, kuda menjadi simbol kekuatan dan keberanian prajurit. Nilai heroik inilah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tarian yang kita kenal sebagai jaran kepang. Di Kabupaten Temanggung, jaran kepang berkembang terutama di wilayah seperti Mergowati, Kecamatan Kebu, yang dulunya memang memiliki tradisi memelihara kuda. Tradisi lokal tersebut kemudian dipadukan dengan unsur seni dan spiritual hingga melahirkan bentuk pertunjukan yang unik dan khas. Pada tahun 1960 hingga 1980-an, jaran kepang berkembang sangat pesat. Banyak kelompok seni rakyat muncul dan mulai tampil dalam acara besar, seperti upacara adat, festival budaya, dan perayaan desa. Bahkan beberapa kali jaran kepang ikut mewakili daerah dalam festival tingkat provinsi. Memasuki tahun 2000-an, perhatian terhadap pelestarian semakin kuat. Pemerintah di daerah menyediakan pembinaan, dokumentasi, dan fasilitas. Sementara itu, sekolah dan komunitas pemuda ikut berperan dalam membentuk generasi baru penari jaran kepang ini. Berbagai festival budaya juga diadakan sehingga kesenian ini tetap eksis hingga sekarang. Setelah mengetahui sejarahnya, sekarang kita masuk pada struktur pertunjukannya. Bentuk pertunjukan jaran kepang sangat kaya dan kompleks. Dimulai dari gerak tari, penari menampilkan gerakan ritmis dengan intensitas energi yang cukup tinggi.
Gerakannya menggambarkan prajurit kuda yang gagah dan penuh semangat. Dalam beberapa bagian tari, gerakan bisa sangat meliuk, cepat, dan bahkan agresif. Selanjutnya adalah properti, yaitu kuda kepang dari anyaman bambu yang dicat berwarna-warni. Kuda kepang ini tidak hanya sekedar properti, tetapi juga simbol dari kekuatan dan identitas prajurit. Selain itu, kostum para penari seperti rompi, ikat kepala, dan kain batik yang menambahkan kesan estetis dalam pertunjukan. Selanjutnya ada musik pengiring yang menjadi unsur penting yang tidak bisa dipisahkan dari pertunjukan ini. Musik gamelan mengatur ritme dan suasana. Nada-nada yang cepat memberi energi pada penari, sementara nada yang lambat menjadi tanda pergantian adegan. Yang tidak kalah penting adalah unsur ritual. Nah, sebelum pertunjukan dimulai, biasanya dilakukan doa bersama atau disuguhkannya sesaji sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan memohon keselamatan. Dalam beberapa kelompok, fenomena trance atau bati masih sering ditemukan ketika seseorang penari mengalami trance. Ia akan bergerak di luar kesadaran penuh dan biasanya akan didampingi oleh pawang atau pimpinan dari ritual itu. Setelah menjelaskan struktur pertunjukan, kita masuk ke nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam kesenian ini. Nah, kesenian Jaran Kepang mengandung banyak nilai kearifan lokal yang sangat penting. Yang pertama ada nilai kebersamaan dan gotong royong. Pertunjukan Jaran Kepang melibatkan banyak orang, mulai dari penari, pemain musik, pawang, hingga warga desa. Nilai solidaritas inilah yang menjadikan pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada nilai keberanian dan kedisiplinan. Karakter prajurit dalam tari Jaran Kepang mengajarkan nilai mental yang kuat, keberanian, dan disiplin dalam latihan. Selanjutnya ada nilai spiritualitas. Melalui doa, sesaji, ritual, masyarakat menunjukkan rasa syukur kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini memperlihatkan hubungan manusia dengan hal gaib dalam budaya Jawa. Selanjutnya ada nilai estetika. Nah, setiap unsur dalam Jaran Kepang menunjukkan keindahan, mulai dari gerak, musik, warna, kostum, dan formasi tari. Selanjutnya ada nilai identitas budaya. Jaran Kepang adalah kebanggaan masyarakat Temanggung. Dengan melestarikannya, masyarakat menjaga warisan nenek moyang yang penuh makna. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pelestariannya. Pelestarian Jaran Kepang dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah menyediakan pembinaan, fasilitas, festival budaya, dan pendataan kelompok seni. Sekolah ikut andil dengan mengadakan ekstrakurikuler, sehingga generasi muda mengenal seni tradisi ini sejak dini. Selanjutnya ada komunitas seni juga melakukan latihan rutin, dokumentasi, dan inovasi agar kesenian ini tetap diminati oleh masyarakat. Nah, masyarakat secara luas juga terus menampilkan Jaran Kepang ini dalam acara adat, sehingga kesenian ini memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. Setelah semua pembahasan selesai, saya akan masuk pada bagian penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa Jaran Kepang merupakan kesenian tradisional yang kaya akan nilai sejarah, estetika, sosial, dan spiritual. Kesenian ini lahir dari tradisi keprajuritan Jawa dan berkembang menjadi seni pertunjukan yang melekat dengan kehidupan masyarakat di Kabupaten Temanggung.
Nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan melalui Jaran Kepang menjadikannya sangat penting untuk dilestarikan sebagai identitas budaya. Selanjutnya ada saran dari saya, yaitu pelestarian harus terus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, ya, sekolah, komunitas seni, dan masyarakat. Inovasi perlu dilakukan, tetapi tanpa meninggalkan nilai tradisi yang menjadi jati diri dari Jaran Kepang ini. Ini ada beberapa sumber yang telah saya gunakan sebagai rujukan dalam presentasi ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Sabrina yang sudah memaparkan materi tersebut. Jadi saya di sini ingin menanyakan sesuatu terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sabrina. Jadi apa yang harus terus dilakukan oleh kelompok seni selain dokumentasi dan juga penelitian agar Jaran Kepang tetap relevan, begitu. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Jadi pertanyaannya dari moderator adalah apa yang harus terus dilakukan oleh kelompok seni selain dokumentasi dan penelitian agar Jaran Kepang tetap relevan. Jawaban dari saya, untuk menjaga agar Jaran Kepang tetap relevan, kelompok seni perlu melakukan inovasi pertunjukan yang tetap mempertahankan nilai tradisionalnya, melakukan pembinaan dan regenerasi anggota, terutama dari kalangan muda, serta aktif mengikuti festival dan kegiatan budaya agar kesenian ini terus dikenal dan diminati oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada Mbak Sabrina sudah memaparkan materi yang kedua ini. Izinkan saya menyimpulkan materi yang kedua ini. Jadi, berdasarkan pemaparan presentasi mengenai seni tradisional Jaran Kepang sebagai kearifan lokal Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Mbak Sabrina, dapat disimpulkan bahwa kesenian Jaran Kepang merupakan salah satu wujud kearifan lokal masyarakat Temanggung yang memiliki nilai historis, estetika, sosial, dan spiritual yang sangat kuat. Perkembangannya tidak terlepas dari pengaruh tradisi keprajuritan Jawa, dinamika sosial masyarakat, serta peran pemerintah dan juga komunitas seni dalam pelestarian budaya daerah. Bentuk pertunjukan Jaran Kepang mencakup berbagai unsur, mulai dari musik, gerak, kostum, hingga ritual yang keseluruhannya menyatu menjadi ekspresi budaya yang hidup. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, keberanian, dan rasa syukur tercermin secara jelas melalui pertunjukan ini. Jadi dengan berbagai upaya pelestarian yang dilakukan, Jaran Kepang tetap bertahan sebagai bagian dari identitas budaya Temanggung. Berikut adalah jawaban Mbak Sabrina mengenai pertanyaan apa yang harus terus dilakukan oleh kelompok seni selain dokumentasi dan juga penelitian agar Jaran Kepang tetap relevan. Nah, jawabannya adalah untuk menjaga agar Jaran Kepang tetap relevan, kelompok seni perlu melakukan inovasi pertunjukan yang tetap mempertahankan nilai tradisional, melakukan pembinaan dan regenerasi anggota terutama dari kalangan muda, serta aktif mengikuti festival dan kegiatan budaya agar kesenian ini terus dikenal dan diminati oleh masyarakat. Baik. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Mutiara Alivia mengenai revitalisasi kearifan lokal dalam kesenian Kubro Siswo pada era modernisasi di Magelang. Kepada Mbak Mutiara Alivia, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Alivia Nandari dengan NPM 2503010096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama yaitu latar belakang. Kesenian Kubrosiso merupakan seni tradisional Magelang yang memadukan unsur dakwah Islam, musik tradisional, syair, dan gerak tari. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian nilai religius, moral, serta penguat solidaritas sosial di masyarakat. Namun, modernisasi dan masuknya budaya populer telah menggeser minat generasi muda, sehingga keberlanjutan seni tradisional ini menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi agar nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kearifan lokal dipresentasikan dalam Kubrosiso. Yang kedua, bagaimana upaya revitalisasi dalam menghadapi arus modernisasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengidentifikasi nilai kearifan lokal dalam Kubrosiso. Yang kedua yaitu menganalisis upaya revitalisasi oleh komunitas, pemerintah, dan lembaga budaya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya mengambil tiga metode penelitian. Yang pertama yaitu dari jenis yang ada di metode penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan etnografi. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik data. Dalam metode penelitian ini kami mengambil teknik data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis. Metode penelitian ini menggunakan redaksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, nilai dan fungsi Kubrosiso. Yang pertama yaitu nilai religius seperti sholawat dan syair dakwah. Yang kedua ada nilai moral dan etika sosial. Yang ketiga nilai kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir identitas komunal masyarakat desa. Selanjutnya yaitu tantangan di era modern. Yang pertama yaitu pergeseran minat generasi muda ke hiburan modern. Yang kedua, dominasi media digital dan budaya pop global. Dan yang ketiga yaitu regenerasi pelaku seni yang kurang terstruktur. Selanjutnya yaitu upaya revitalisasi. Yang pertama yaitu komunitas, seperti membangun sanggar, melakukan latihan rutin, dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak. Yang kedua yaitu pendidikan, mengadakan ekstrakurikuler Kubrosiso di sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu media digital. Yang pertama seperti mengupload konten di YouTube, TikTok, dan Instagram. Yang terakhir festival budaya, mengadakan festival budaya di tingkat desa sampai kabupaten untuk memperkenalkan Kubrosiso kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya peran dari pemerintah. Yang pertama yaitu memberikan fasilitas dan pendanaan seni tradisi. Yang kedua memberikan pembinaan kepada seniman-seniman desa. Yang ketiga membuat pencatatan Kubrosiso sebagai warisan budaya tak benda. Dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan sekolah dan komunitas agar Kubrosiso dapat tersebar luas di berbagai daerah. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah Kubrosiso mengandung nilai kearifan lokal yang penting bagi identitas budaya Magelang. Revitalisasi melalui komunitas, pendidikan, digitalisasi, dan dukungan pemerintah menjadi kunci keberlanjutan dari kesenian Kubrosiso. Selanjutnya sarannya yaitu
Yang pertama, meningkatkan regenerasi pelaku seni. Yang kedua, memperbanyak festival dan pelatihan. Dan yang terakhir, memperkuat dokumentasi dan digitalisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutiara atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali. Jadi saya ingin bertanya terkait pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh Mbak Mutiara tadi. Jadi pertanyaannya adalah, dalam rangka revitalisasi, bagaimana komunitas seni Kubro Siswa memanfaatkan media digital seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram? Begitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafira. Dalam proses revitalisasi, komunitas seni Kubro Siswa memanfaatkan media digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk memperluas promosi dan menarik minat generasi muda. YouTube digunakan untuk mengunggah dokumentasi pementasan dan video edukasi. Sementara TikTok dimanfaatkan untuk membuat konten singkat dan tantangan gerakan yang mudah viral. Instagram berfungsi sebagai media branding melalui foto, reels, dan poster acara. Pemanfaatan media digital ini membantu meningkatkan visibilitas Kubro Siswa dan memperkuat keterlibatan publik secara lebih luas. Baik, terima kasih Mbak Mutiara atas jawabannya. Izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi berdasarkan pemaparan presentasi mengenai revitalisasi kearifan lokal dalam kesenian Kubro Siswa pada era modernisasi di Magelang, yang disampaikan oleh Mbak Mutiara, dapat disimpulkan bahwa kesenian Kubro Siswa berfungsi sebagai media kearifan lokal yang vital, menanamkan nilai-nilai religius, moral, dan juga solidaritas sosial melalui kegiatan gotong royong dan juga syair dakwah. Meskipun demikian, tradisi ini menghadapi tantangan serius di era modern, terutama dari pergeseran minat generasi muda ke hiburan digital dan juga kurangnya regenerasi internal. Untuk menjamin keberlangsungannya, telah dilakukan revitalisasi komprehensif yang meliputi inisiatif berbasis komunitas, integritas dalam pendidikan sekolah, pemanfaatan media digital untuk promosi dan juga dukungan penting dari pemerintah melalui bantuan dana serta pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, berikut jawaban dari Mbak Mutiara mengenai pertanyaan dalam rangka revitalisasi bagaimana komunitas seni Kubro Siswa memanfaatkan media digital seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Nah, jawabannya adalah dalam proses revitalisasi komunitas seni Kubro Siswa memanfaatkan media digital seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram untuk memperluas promosi dan juga menarik minat generasi muda. YouTube digunakan untuk menggunakan dokumentasi pementasan dan juga video edukasi, sementara TikTok dimanfaatkan untuk membuat konten singkat dan juga tantangan gerakan yang mudah viral. Nah, Instagram berfungsi sebagai media branding melalui foto, reels, dan juga poster acara. Pemanfaatan media digital ini membantu meningkatkan visibilitas Kubro Siswa dan juga memperkuat keterlibatan publik secara lebih luas. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Mbak Resti Ayu Cahyani mengenai lanting sebagai cerminan budaya lokal masyarakat Kebumen. Kepada Mbak Resti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka selaku dosen mata kuliah berbicara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Resti Ayu Cahyani dari kelas Rondo 3. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan mengenai makanan tradisional dari Kebumen, yaitu lanting. Saya mengangkat judul Lanting sebagai cerminan budaya lokal masyarakat Kebumen. Yang pertama, latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan kuliner tradisional. Setiap daerah memiliki kekhasan yang menjadi identitas tersendiri, termasuk dalam hal makanan tradisional.
Makanan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai budaya, simbol kebersamaan, dan identitas sosial masyarakat. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan kuliner khas adalah Kabupaten Kebumen yang berada di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal dengan berbagai makanan tradisional yang memiliki cita rasa khas dan makna budaya yang mendalam. Salah satu kuliner khas yang masih bertahan hingga kini adalah lanting. Lanting merupakan cemilan tradisional berbentuk lingkaran kecil menyerupai angka 8 yang terbuat dari bahan dasar singkong. Penggunaan singkong sebagai bahan utama menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Kebumen yang memanfaatkan hasil bumi secara maksimal, mengingat singkong merupakan tanaman yang mudah tumbuh di wilayah tersebut. Keunikan lanting terletak pada proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Proses pengolahan dimulai dari pengupasan dan penghalusan singkong, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih dan garam. Kemudian dibentuk menyerupai angka 8, dikeringkan lalu digoreng hingga renyah. Cara pembuatan yang sederhana ini namun penuh ketelitian, mencerminkan sifat masyarakat Kebumen yang ulet, telaten, dan menjunjung tinggi nilai tradisi. Selain sebagai makanan ringan, lanting juga mengandung nilai simbolis dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya yang menyerupai angka 8 ini dianggap melambangkan keberlanjutan dan kesatuan hidup, mencerminkan filosofi masyarakat Kebumen yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kelestarian budaya. Dengan demikian, lanting bukan sekedar produk kuliner, tetapi juga simbol identitas lokal dan warisan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan di tengah gempuran makanan modern. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dan asal-usul lanting khas Kebumen ini? Kemudian yang kedua, nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam tradisi pembuatan lanting? Yang ketiga, bagaimana peran lanting dalam melestarikan identitas budaya Kebumen? Kemudian selanjutnya adapun tujuannya. Yang pertama, mengetahui asal-usul dan makna lanting sebagai makanan khas Kebumen. Yang kedua, menggali nilai-nilai budaya yang terkandung dalam pembuatan dan pelestarian lanting. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan kuliner tradisional sebagai identitas daerah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan asal-usul lanting. Lanting merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Kebumen, Jawa Tengah. Cemilan ini dibuat dari bahan dasar singkong yang menjadi salah satu komoditas pertanian utama di wilayah pedesaan. Dalam proses pembuatannya, singkong terlebih dahulu dikupas, kemudian dicuci dan diparut hingga halus. Parutan singkong tersebut kemudian diberi bumbu sederhana seperti garam dan bawang agar menghasilkan cita rasa gurih yang khas itu. Selain itu, adonan dibentuk menjadi lingkaran kecil menyerupai angka 8 atau cincin, kemudian digoreng hingga berwarna keemasan dan memiliki tekstur yang renyah. Bentuk melingkar ini menjadi ciri khas lanting yang membedakan dari olahan singkong lainnya. Secara etimologis, nama lanting diyakini berasal dari bahasa Jawa yang berarti lingkaran kecil atau berputar. Makna ini mencerminkan bentuk fisik cemilan tersebut yang melingkar dan berulang-ulang, seolah menggambarkan roda kehidupan masyarakat pedesaan yang sederhana namun terus berputar. Lanting tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi sebagai produk pangan juga mengandung nilai budaya dan historis yang tinggi. Cemilan ini dianggap praktis karena tahan lama, mudah dibawa, dan mampu memberikan energi tambahan saat bekerja di lapangan. Masyarakat Kebumen kemudian menjadikan lanting
sebagai salah satu ikon kuliner lokal yang sering dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Kebumen. Popularitasnya semakin meningkat dengan adanya inovasi rasa seperti pedas, balado, keju, dan bawang, yang membuat cemilan ini dapat diterima oleh berbagai kalangan dan selera masyarakat modern. Lebih dari sekedar makanan ringan, lanting juga mencerminkan kearifan lokal dan semangat gotong royong masyarakat Kebumen. Oleh karena itu, lanting tidak hanya menjadi simbol kuliner saja, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya yang perlu dilestarikan sebagai warisan tradisional bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai budaya dalam lanting. Lanting sebagai makanan tradisional khas Kebumen tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang mencerminkan karakter dan jati diri masyarakat setempat. Berikut nilai-nilai budaya yang terkandung. Untuk yang pertama, nilai kesederhanaan. Tercermin dari bahan dasar dan cara pembuatan lanting yang relatif mudah serta tidak membutuhkan teknologi modern. Bahan utama berupa singkong diperoleh di lingkungan sekitar dan menjadi hasil bumi yang melimpah di daerah pedesaan Kebumen. Cara pengolahannya pun sederhana, hanya menggunakan peralatan tradisional seperti parutan, cetakan manual, dan wajan dari tanah liat. Kesederhanaan ini menunjukkan pola hidup masyarakat yang apa adanya, hemat, dan mampu memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Untuk yang kedua, nilai kreativitas yang tampak pada bentuk dan cita rasa lantingnya. Meskipun berbahan dasar sederhana, masyarakat mampu menciptakan cemilan dengan bentuk yang unik, menyerupai angka 8 atau cincin kecil yang menjadi ciri khas tersendiri. Dalam perkembangannya, muncul berbagai inovasi rasa, seperti rasa pedas, keju, balado, dan bawang, yang menunjukkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan selera zaman tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya. Selanjutnya, nilai gotong royong juga menjadi bagian penting dalam tradisi pembuatan lanting. Proses pembuatannya sering dilakukan secara bersama-sama oleh anggota keluarga ataupun warga desa, terutama saat menjelang hari-hari besar atau acara adat. Aktivitas ini bukan hanya bertujuan menghasilkan produk saja, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Selanjutnya, yang keempat, nilai pelestarian tradisi. Tercermin dalam keberlangsungan pembuatan lanting hingga saat ini. Meskipun zaman telah berubah dan banyak makanan modern bermunculan, masyarakat Kebumen tetap mempertahankan cara pembuatan lanting secara tradisional. Pelestarian ini menjadi bukti yang kuat bahwa masyarakat Kebumen memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas mereka. Selanjutnya, lanting sebagai identitas dan warisan budaya. Kini, lanting tidak hanya dikenal sebagai cemilan tradisional masyarakat pedesaan, tetapi telah berkembang menjadi ikon kuliner khas daerah Kebumen yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi. Cemilan berbahan dasar singkong ini menjadi salah satu identitas daerah yang melekat kuat dalam citra Kabupaten Kebumen di mata masyarakat luas. Hampir di setiap pusat oleh-oleh dan toko makanan khas, lanting selalu tersedia dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang menarik. Perkembangan lanting sebagai oleh-oleh khas Kebumen juga turut meningkatkan daya tarik wisata daerah. Banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah membeli lanting sebagai buah tangan setelah berkunjung ke Kebumen. Fenomena ini tidak hanya memperkenalkan produk lokal ke daerah lain, tetapi juga menjadi sarana promosi budaya yang efektif. Pemerintah daerah pun memberikan perhatian khusus terhadap potensi lanting sebagai salah satu produk ekonomi kreatif unggulan. Kemudian, dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah
yang memproduksi lanting. Program-program pelatihan, bantuan permodalan, peningkatan kualitas kemasan, hingga strategi pemasaran digital diberikan agar para pengrajin lanting mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Perkembangan industri lanting juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Banyak warga pedesaan, terutama ibu rumah tangga yang memperoleh tambahan penghasilan melalui usaha pembuatan lanting. Kegiatan ini tidak hanya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat peran ekonomi keluarga di sektor informal. Dengan demikian, keberadaan lanting memiliki makna ganda sebagai warisan budaya yang dilestarikan sekaligus sebagai sumber penghidupan yang menumbuhkan kemandirian ekonomi lokal. Keberadaan lanting ini menjadi bukti nyata bahwa pelestarian budaya lokal dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi daerah, sehingga menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah yang patut dijaga kelestariannya. Selanjutnya, kesimpulan. Lanting sebagai makanan khas Kabupaten Kebumen tidak hanya memiliki nilai kuliner saja, tetapi juga mengandung makna budaya yang mendalam. Dalam segi sejarah, lanting merupakan hasil kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkan singkong sebagai bahan pangan utama. Bentuknya yang sederhana serta proses pembuatannya yang masih tradisional mencerminkan nilai kesederhanaan, ketekunan, dan gotong royong masyarakat Kebumen. Selain itu, lanting juga menjadi simbol identitas daerah yang menggambarkan karakter masyarakat yang kreatif, mandiri, dan menjunjung tinggi tradisi. Dalam perkembangannya, lanting tidak hanya berfungsi sebagai cemilan, tetapi sebagai produk ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat citra budaya Kebumen di tingkat nasional. Dengan demikian, lanting merupakan wujud nyata sinergi antara pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang patut dijaga kelestariannya oleh generasi penerus. Adapun saran untuk yang pertama, bagi masyarakat, diharapkan terus melestarikan tradisi pembuatan lanting dengan tetap mempertahankan cita rasa dan cara pengolahan tradisional agar keaslian budaya tidak hilang. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berlanjutan melalui pelatihan, promosi, dan bantuan permodalan kepada pelaku usaha lanting agar produk ini semakin luas. Kemudian untuk generasi muda diharapkan dapat mengenal, mencintai, dan berinovasi terhadap produk tradisional seperti lanting. Kemudian yang keempat, bagi peneliti dan akademisi, dapat menjadi referensi awal untuk kajian lebih lanjut mengenai peran kuliner tradisional dalam pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Baik, terima kasih kepada Mbak Resti sudah memaparkan materi yang terakhir ini. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Mbak Resti tentang dalam perkembangannya di era modern, inovasi rasa apa yang ditambahkan pada lanting untuk membuatnya tetap diminati berbagai kalangan dan juga selera masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan moderator untuk saya. Untuk pertanyaannya, dalam perkembangannya di era modern, inovasi rasa apa yang ditambahkan pada lanting untuk membuatnya tetap diminati berbagai kalangan dan selera masyarakat? Izin menjawab, jadi inovasi rasa yang ditambahkan pada lanting di era modern meliputi rasa pedas, balado, keju, dan bawang sehingga lebih diminati berbagai kalangan dan sesuai dengan selera masyarakat saat ini.
Seperti yang sudah saya presentasikan, saya juga menyampaikan bahwa popularitas semakin meningkat dengan adanya inovasi rasa, seperti rasa pedas, balado, keju, dan bawang, yang membuat cemilan ini dapat diterima oleh berbagai kalangan dan selera masyarakat modern. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Resti, dan izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi, berdasarkan pemaparan presentasi mengenai lanting sebagai cerminan budaya lokal masyarakat Kebumen yang disampaikan oleh Mbak Resti, dapat disimpulkan bahwa lanting sebagai makanan khas Kabupaten Kebumen tidak hanya memiliki nilai kuliner, tetapi juga mengandung makna budaya yang mendalam. Dari segi sejarah, lanting merupakan hasil kearifan lokal masyarakat yang memanfaatkan singkong sebagai bahan pangan utama. Bentuknya yang sederhana serta proses pembuatannya yang masih tradisional mencerminkan nilai kesederhanaan, ketekunan, dan juga gotong royong masyarakat Kebumen. Selain itu, lanting juga menjadi simbol identitas daerah yang menggambarkan karakter masyarakatnya yang kreatif, mandiri, dan juga menjunjung tinggi tradisi. Dalam perkembangannya, lanting tidak hanya berfungsi sebagai camilan, tetapi juga sebagai produk ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat citra budaya Kebumen di tingkat nasional. Dengan demikian, lanting merupakan wujud nyata sinergi antara pelestarian budaya dan juga pengembangan ekonomi lokal yang patut dijaga di pelestariannya oleh generasi penerus. Nah, berikut adalah jawaban Mbak Resti mengenai pertanyaan dalam perkembangannya. Di era modern, inovasi rasa apa yang dapat ditambahkan pada lanting untuk membuatnya tetap diminati berbagai kalangan dan selera masyarakat? Jawabannya adalah inovasi rasa yang ditambahkan pada lanting di era modern meliputi rasa pedas, balado, keju, dan juga bawang, sehingga lebih diminati berbagai kalangan dan juga sesuai dengan selera masyarakat saat ini. Dalam file juga tertulis bahwa popularitasnya semakin meningkat dengan adanya inovasi rasa seperti pedas, balado, keju, dan bawang, yang membuat camilan ini dapat diterima oleh berbagai kalangan dan juga selera masyarakat modern. Tak terasa sudah sampai pada akhir diskusi panel. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kami ucapkan selama berjalannya diskusi panel ini. Terima kasih kepada Ibu Teresia Pinaka selaku dosen mata kuliah berbicara, dan juga teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.